Hah? Udah kaya belum? Belum. Baik, enggak usah takut. Udah kaya belum? Belum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ma'a hadza fad dunya mazra'atun lil akhirati. Di samping ini maka adapun dunia itu tempat bercocok tanam bagi akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati liyasta'ina bihi 'alal akhirati fad dunya mazra'atuhu. Maka barang siapa mengambil ia daripada dunia dengan kadar kebutuhan agar ia meminta tolong dengan dunia itu atas akhirat, fad dunya mazra'atuhu, maka adapun dunia yaitu tempat bercocok tanamnya. Wa man arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Barang siapa menginginkan ia akan dunia agar supaya ia bersenang-senang dengan dunia, fad dunya mahlakatuhu, maka adapun dunia yaitu tempat kebinasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa pangkal segala macam kerusakan yang ada di muka bumi, orang ngiri, orang dengki, orang sombong, orang pamer, begitu seterusnya daripada akhlak yang tercela, penyebabnya adalah hubbud dunya. Agar kita mengerti, supaya paham betul apa itu hubbud dunya, maka kita harus fahami betul-betul apa yang dimaksud dengan hubbud dunya. Ra'su kulli syaqawah, amat sangat mencintai dunia itu pangkal segala kejahatan. Sementara ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Yang dimaksud dengan hubbud dunya, saudara, adalah apa saja yang kita tidak ada manfaat untuk akhirat. Segala sesuatu yang kita punya tidak ada manfaatnya untuk akhirat, itulah disebut hubbud dunia. Seperti bersenang-senang dengan kemaksiatan, atau kita mengerjakan yang mubah-mubah di atas kadar kebutuhan, atau kita sebatas senang-senang saja, maka itu disebut hubbud dunia. Intinya apa saja yang tidak membawa kita manfaat di akhirat, itu yang disebut dunia yang tercela. Namun
segala apa yang kita punya tapi ada manfaat untuk akhirat kita, maka itu tidak termasuk hubbud dunia. Saudara punya toko, saudara punya kontrakan banyak, udah punya lagi, tapi niatnya biar banyak bantu yatimnya. Tadinya satu kontrakan bisa bantu yatim barangkali 200 atau 300 ribu atau seperak begitu istilahnya. Lalu kalau punya dua mau biar 2 perak, 3 mau biar 3 perak, makin banyak yang dibantu, maka itu tidak disebut hubbud dunia, tapi disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam akhirat. Agar kita mengerti bahaya tentang hubbud dunia, ada cerita menarik kejadian di zaman Nabi Isa alaihi salam. Zaman Nabi Isa, saudara, ada 3 orang menemukan harta karun. Menemukan harta karun 3 orang. Dia bingung. Biasa tuh kalau belum punya nggak bingung, udah punya dia bingung nih, nemu nih harta. Kalau kita gotong rame-rame begitu, kalau kita gotong rame-rame, ini bakal ketahuan orang minta uang denger, repot. Jadi bagaimana? Bersepakatlah orang 3 ini, karena memang perutnya lapar, suruh turun ke kampung beli nasi. Kalau kita 3-3-nya turun repot ketahuan orang, kudu salah satu. Ayo beli nasi, kita lapar. Maka bersepakatlah 3 orang, 1 orang yang turun untuk beli nasi. Lalu kemudian dia beli nasi turun. Ya, orang Betawi nasi uduk semur jengkol. Kalau enggak sayur asem aji masak, ya kan, di Pondok Karya juga. Dia beli dato, dia makan dulu sebelum temennya. Orang dia lapar, udah beli, dibawa 2 bungkus buat temennya. Otaknya jalan. Kalau kita emas ini dibagi 3 kan dikit, mendingan buat gua semua aja. Begitu tuh otaknya mulai mikir. Akhirnya dia ingat, saya harus datang nih ke toko racun tikus. Jadi dia pergi ke warung racun tikus, dikasih tuh bumbu tambahan nasi plus racun tikus, biar semuanya buat diri sendiri. Udah dibawa ke atas gunung, di mana temennya nungguin. Yang 2 ini juga ngobrol berdua. Kata yang 2 ini, kalau kita bagi 3 ama bagi 2, kan gedean bagi 2 ya, begitu. Iya juga sih. Kalau bagi 3 dikitan, kalau bagi 2 kan banyakan. Jadi gimana? Lu duduk aja di sini, gua ngumpet, dia datang, gua getok, kan mati. Kalau dia mati, kita bisa bagi 2. Kata temannya,
ide yang bagus, biar kita banyakkan. Dia datang tuh ke gunung, orang itu bener, tanya teman, mana teman kita, kok lu sendiri? Dia lagi ke belakang katanya, kebelet pengen pipis. Nah duduk, dia lagi adep-adepan, langsung pancung aja di belakang, cus, mati. Pas mati, kata temannya berdua, ini gedean kita enggak jadi dibagi 3, bagi 2 dah. Sebelum kita bagi 2, kita nikmati makan dulu, perut kita lapar. Makan saudara, makan. Habis makan mati, keracunan, pakai racun tikus. Tuh dunia tuh kayak begitu tuh. Begitu dunia nggak benar, maka apa saja yang tidak ada manfaat untuk akhirat maka disebut dunia. Karena itu kata Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala an, yang namanya hubbud dunya itu apa saja yang membuat kita lalai untuk kepentingan kita di akhirat, itu namanya dunia. Apa saja yang membuat kita lalai, kagak ingat kepentingan kita di akhirat, itu disebut dunia, dan mencintainya disebut hubbud dunia. Akan tetapi duit kita, harta kita yang tidak membuat kita lalai kepentingan di akhirat, itu namanya bukan dunia, namanya mata'ul balagh, yaitu bekal menuju akhirat buat kepentingan kita. Karena itu Islam mendorong umat ini biar enggak susah. Ada ajaran dalam Islam zakat, itu maknanya supaya muslim sukses di dunia dan sukses di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Ada ajaran wakaf, ada ajaran sedekah, ada ajaran haji, ada ajaran umroh, begitu seterusnya. Itu mendorong supaya muslim itu menjadi orang yang sukses. Ampe Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin kepada kita, tiap malam suruh baca surat Al-Waqi'ah. Kata Nabi, man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang baca surat Waqi'ah saban malam gak pernah pray, maka enggak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur. Dalam hadis yang lain berbicara salat duha, salatud duha tajlibur rizqa. Salat duha yang kau kerjakan itu, apalagi 4 rakaat, mendatangkan keberlimpahan, kekayaan. Islam mendorong agar supaya kita dikasih subur sama Allah. Banyak ajarannya. Disuruhlah kita baca sholawat, itu juga biar kita dikasih subur. Ampe Nabi bilang, man sholla alaihi
kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Barang siapa membaca solawat kepadaku 500, dikredit habis solat 100 dohor, asar, maghrib, isya, subuh, maka tidak akan ngalamin susah seumur-umur. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, man qara'a la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaum mi'ata marrah kana amanan lahu minal faqri. Siapa orang yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, apalagi habis zuhur, maka itu pelindung dari kesusahan hidup. Ada hadis yang lain, man qara'a la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah lam yaftaqir abadan. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billah 100 kali, lebih-lebih ba'da asar, maka tidak ngalamin susah seumur-umur. Maknanya muslim didorong oleh agama supaya menjadi orang yang sukses, diberi kesuburan. Maka singkatnya, saudara sekalian yang mulia, tuh disuruh baca Waqiah tuh, biar kaya biar miskin, biar kaya biar miskin, biar kaya, biar kaya. Disuruh baca surat apa itu tuh, bacalah haula, biar kaya biar miskin, biar kaya. Disuruh salat duha, biar kaya biar miskin, biar kaya. Diajarin zakat, maknanya biar kaya biar miskin, kaya. Diajarin haji, maknanya biar punya duit apa biar bokeh? Iya biar punya duit, biar kaya. Itu diajarin tuh sama Nabi. Pertanyaannya, udah kaya belum? Hah? Udah kaya belum? Belum. Baik, enggak usah takut. Udah kaya belum? Belum. Baik. Maka kalau belum, ada alternatif doa dari Nabi. Nabi ajarin doa begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni ghadan ma'azumratil masakin. Nih baca doa ini. Kenapa baca doa ini? Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin. Doa ini nih, kenapa kudu dibaca? Minta kaya, dikasihnya miskin. Dibalik minta miskin, cuman takut manjur. Takut apa? Manjur. Lo kenapa yang tadi enggak takut manjur? Kan begitu. Kudu yakin begitu. Dibalik minta kaya dikasih miskin. Sesekali dibalik doanya minta apa? Miskin biar kaya, cuman takut manjur. Tuh, kenapa tadi tidak yakin manjur yang mantap? Begitu. Sebab kita enggak bisa berzakat kalau kita enggak punya. Kita enggak bisa haji umroh kalau kita enggak punya. Ada yang enggak punya bisa haji, ada jarang begitu, tapi ada, jangan jadi ukuran. Karena itu kata Nabi, ni'mal aunu ala ta'atillah al-mal. Sebaik-baiknya penolong untuk taat kepada Allah harta. Begitu tuh Nabi. Dalam hadis yang lain, ni'mal aunu ala taqwa ad-dunya. Sebaik-baik penolong untuk takwa dunia. Singkatnya saudara, dunia itu apa saja
yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Tadinya kita bujangan, rajin ibadah. Pas punya bini kagak ibadah. Tuh bini namanya dunia. Tadinya kita rajin banget ibadah, pas punya anak kita kagak ibadah, jauh dengan Allah. Tuh anak namanya dunia. Tadinya kita rajin ngaji, pas punya motor borong ngaji, ngetrek mulu di sektor 7. Yang kayak begitu motor namanya dunia. Apa saja yang membuat kita lalai dengan Allah, membuat kita jauh dari Allah, itu dunia. Tapi kata Imam Ghazali, meski begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kata Nabi tempat bercocok tanam akhirat. Artinya nanamnya di sini, panennya di akhirat. Nanamnya di dunia, yang kita kerjakan semuanya tanaman. Kita sodako, kita zakat, kita apa aja, itu semuanya tanaman. Nanti panennya di akhirat. Andai dengan kita berbuat baik, lalu kemudian kita dikasih subur sama Allah, maka bonus bukan balasan, gaji tetap di akhirat. Sebab dunia tempat bercocok tanam akhirat. Karena itu saudara, anak, istri, duit, motor, mobil, pangkat, jabatan, rumah, atau apa saja, sejatinya tidak dicela oleh agama secara zatnya. Anak secara zatnya enggak dicela, istri secara zatnya enggak dicela, duit mau banyak kayak apa secara zatnya enggak dicela. Begitu seterusnya, jabatan tidak dicela, dicelanya pada menfungsikannya ke jalan yang membuat jauh dengan Allah. Coba direnungi betapa Nabi dalam hadis yang sahih menyatakan, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas, di antaranya waladin solihin yad'ulah. Bila manusia mati udah nggak bisa ibadah, putus aktivitasnya. Yang tadinya sholat nggak bisa sholat, yang tadinya puasa nggak bisa puasa, udah mati. Kecuali 3, salah satunya anak. Kalau punya anak yang soleh, itu untung dia. Berarti anak yang soleh bukan dunia. Inilah mazra'atul akhirah. Kalau kita punya anak yang soleh, enak. Kita mati dia ngaji, kayak bapak-bapak nih pada ngaji, orang tuanya meninggal dunia, udah dikubur, nyengir, senyum, ya Allah, enggak sia-sia gue mati. Anak gue ngaji nih, cahayanya terang banget. Nih yang orang tuanya meninggal dunia, apa ibunya, apa bapaknya, apa muamanya, nyengir di kuburnya, senyum. Kenapa? Punya anak yang soleh. Mau doa mau tidak, ngajinya aja udah girang. Nih anakmu malam Selasa ngaji banda maghrib, nih ganjarannya. Kenapa? Karena kita hasil usaha dia malam-malam. Jadilah kita, maka apa yang kita lakukan akan dapat.
bonus dari Allah. Tuh anak yang soleh begitu. Cuman gak sama ganjarannya. Kadang rada redup, maka nanya juga itu orang tua di kubur, ya Rob, kok ngapa ini rada redup, ganjarannya dikit? Anakmu ngaji mau ngaji tapi ngantuk. Tapi ya dikit, orang ngantuk kan redup, bener nggak? Maka redup juga begitu. Jadi kita harus semangat ngaji begitu. Istri, kata Nabi, apa saja yang kau infakkan di jalan Allah semuanya dapat ganjaran, termasuk duit makanan yang dimakan oleh bini kita, ganjaran gede. Makin gede ngasih bini, makin gede ganjaran di mata Allah. Kasih yang gede begitu. Saudara punya duit banyak, beliin kalung segede rantai kapal feri, bener nggak? Gitu begitu. Nggak ada yang namanya laki pengen menyengsarakan bini, nggak ada. Cuman belum ketemu jalannya doang. Pengen kayak orang-orang tuh bagi duit sama bininya sehari 5 juta, 10 juta, pengen. Cuman belum ketemu. Baru dapatnya 20.000, 50.000, udah bini syukuri aja, doain lakinya. Jangan disumpahin. Cuma disumpahin, po, aduh laki gua geblek banget, geblek. Ya Allah, geblek tuh bahasa Betawi parah. Itu rajanya goblok. Goblok aja udah jelek. Nah, di atas goblok ini geblek, saudara. Begitu. Itu parah. Enggak digeblek-geblek aja udah susah dia dagangnya. Ditambah sama bininya dikata geblek, ya tambah susah. Sampai ngebit aja kalah mulu. Gojeknya ngebit. Ini tangan sialan dikata. Tuh begitu, gara-gara digeblek-geblekin tuh dia ama punya bini. Cuman tuh perempuan gak sadar lakinya dikata geblek. Lah malam dia tidur tuh ama orang geblek. Lah kalau yang tidur ama orang geblek, orang ya bininya geblek juga. Jadi tambah payah. Enggak boleh. Apa yang kita kasih bini itu ganjaran besar, gede ganjarannya, beneran. Jangan pelit-pelit ngasih bini, kasih yang gede begitu, biar girang dia udah nyuciin baju kita, nganterin anak kita sekolah. Kasih yang rada gedean, nih mah, nih begitu. Kasih yang kayak begitu, kasih. Tapi ingat, dalam ngamalin ajaran agama itu kudu sabar. Nggak bisa agama ini nggak sabar. Kalau saudara pulang dari ngaji langsung aja kasih duit sama bini, nih mah kasih 5 juta, udah bininya bakal nyap-nyap. Pasti ada maunya nih. Seumur-umur nggak pernah nih ngasih duit kayak gini nih. Sekarang aja ngasih, pasti lu mau kawin lagi. Tuh salah lagi. Ngamalin ajaran agama tuh begitu, saudara. Kudu sabar. Ngamalin ajaran agama tuh nggak bisa. Ente ngucapin salam, Nabi kasih sama sahabat nih, hebat Nabi. Ada sahabat mukanya kusut, gitu dekil, kucel, kumel, nggak menarik tampangnya. Ampe dibilang ente ini nampaknya sufi. Bener, sulit finansial. Apaan? Sufi. Iya, begitu. Kata dia, bener Nabi, payah banget kayaknya duit nih sama gua musuhan. Kayaknya gedek banget sama gua, susah.
Kata Nabi, kalau kau pengen dikasih subur, masuk rumah pakai kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Baca salam kepadaku dulu. Salam, baca begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca salam sama Nabi. Atau salamnya begini, as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi'izzatillah. Terserah. Dah yang gampang aja, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ke kanan begitu, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam dah sama bini, tok assalamualaikum, begitu salam begitu. Atau dibalik, salam dulu assalamualaikum, baru assalamu alayka ya nabiyyu, silahkan. Habis itu baca surat kulhu sekali, jangan tinggal ya, begitu kata Nabi. Dibaca setiap masuk rumah, salam sama Nabi, baca kulhu, salam sama Nabi, baca kulhu, kakinya kaki kanan. Enggak berapa lama lagi orang ini udah gagah, jalannya juga udah tegak, yang tadinya miring-miring. Berarti udah apa tuh? Udah subur ya, udah punya duit ya. Tuh, Nabi ajari. Nah, salam kepada keluarga begitu, kudu sabar. Assalamualaikum, dibuka. Astagfirullah, jadi laki ngagetin bini tuh. Pengen ngamalin ajaran agama masih disalahin, istighfari. Begitulah dalam ngamalin ajaran agama tuh kudu sabar. Ampe diajarin bini masak, puji walaupun kagak enak, puji. Itu ganjarannya besar. Mau ngamalin lagi, dia pulang dari ngaji maghrib ke rumah udah disiapin makanan. Oh, dia makan, selesai makan, subhanallah, ini makanan nikmat banget, luar biasa. Itu bini lagi duduk diri, sejak bujak dari zaman Kibenen, gua masakin lu, nggak pernah muji. Ini tetangga sebelah aja yang janda, yang ngirimin lu puji. Tuh, salah lagi. Ngamalin ajaran agama itu kudu sabar. Emang begitu. Bini kalau dia solehah bukan dunia tapi akhirat. Kalau dia solehah akhirat, bukan dunia. Begitu juga motor, mobil, rumah. Kalau kemudian saudara punya motor, tambah rajin ibadahnya, bukan dunia. Kalau saudara punya duit, tambah rajin ibadahnya, bukan dunia. Kalau saudara punya rumah, tambah getol ibadahnya, bukan dunia. Makanan, minuman, apa aja begitu, apa aja begitu, bukan dunia. Kalau niatnya ibadah. Ampe tidur. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi, beliau bilang begini, kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, arju fi naumati ma arju fi qaumati. Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu tidur begadang. Ketika tidur, orang kata tidur mulu. Bukan. Saya berharap ganjaran dengan tidur ini
seperti mana saya berharap ganjaran dengan meleknya saya. Ketika mau mengistirahatkan badan, dia niat malamnya, ya Rabb, badan ada haknya untuk istirahat, maka malam ini saya mau tidur mengistirahatkan badan sesuai dengan perintah Nabimu. Beri ganjaran kepada saya dengan tidur saya. Begitu, makin ngorok makin gede ganjarannya. Ngiler lebih banyak lagi banjirnya. Kalau ngiler, saudara, tuh apa aja diniatin akhirat jadi ganjaran. Karena itu kata Imam Ghazali, faman akhoda minad dunya biqadri darurah yasta'inu biha alal akhirah fad dunya mazra'atuhu. Siapa orang ngambil dunia, nyari duit, dagang, kerja apa aja, diambil sesuai kebutuhan untuk membantu keselamatan di akhirat, maka dunia adalah tempat bercocok tanamnya. Begitu, makin kita banyak duit, makin banyak manfaat yang dirasa oleh orang. Begitu. Itu namanya dunia bercocok tanam akhirat. Jadi dunia ini bagaimana kita biar sukses di akhirat, ya dunia. Saudara berbuat baik aja. Dunia. Begitu kata Imam Ghazali. Orang dunia tempat bercocok tanam akhirat sesuai kebutuhan. Yang bikin stres hidup sesuai keinginan. Kalau nurutin keinginan gak ada habisnya. Ini yang bikin depresi, ini yang bikin galau, ini yang bikin stres. Keinginan gak ada habisnya, keinginan gak ada habisnya. Maka ada keinginan, di bawahnya ada kebutuhan, di bawahnya ada kemampuan. Ikuti kemampuan pada kebutuhan, jangan pada keinginan. Stres. Kita punya anak, mampunya kita kuliahnya kelas ya sebulan 3 juta. Cari kampusnya sebulan 1 semester 3 juta. Cari kampus yang semester 3 juta. Jangan yang sekian biar keren. Jangan nyari keren, nyari mampu. Begitu. Hidup adalah pilihan. Enggak apa-apa. Cari sebatas kemampuan, jangan keinginan, stres. Sesuai kemampuan. Kita punya duit 2 juta, bolehlah kita kalau pengen makan daging sapi beli ke pasar 2 juta. Tapi kita punya duit 20 ribu, pengen makan daging sapi boleh, tapi belinya Royco rasa daging ya 20 ribu. Yang penting ada rasanya. Lihat orang tua kita dulu di Betawi, duren atu, anak banyak kayak biji tasbih, 33 anaknya. Bagaimana biar cukup? Dia apa namanya? Ketan itu loh, ketan tuh. Oh ya kinca. Kasih aja kuenya sedangdang. Yang penting ada rasa-rasa. Tuh orang dulu. Biar cukup. Begitu. Kasih kincanya sama ketan. Ketannya yang banyak. Lah makan ketannya aja udah kenyang. Bener nggak? Begitu. Itu orang dulu cerdas. Dunia. Namun kata Imam Ghazali, waman aradat dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuh. Siapa orang yang menginginkan dunia hanya untuk senang-senang semata, di mana tempat makan apal,
tapi majelis ilmu kagak ngerti. Makan jalan-jalan kemana aja. Ini namanya dunia tempat kebinasaan dia. Kita ini asalnya dari akhirat, dari surga, itu tempatnya Nabi Adam. Engkong kita kudu balik di akhirat. Apa yang kita kudu bawa. Maka bila saudara ada kotak amal masjid diisi, itu bukan sedekah, tapi mentransfer harta kita untuk keselamatan kita di akhirat. Bukan sedekah, bukan. Ngawetin duit. Itulah caranya. Ada kotak amal Jumat tuh di Masjid Al-Abror. Jangan pura-pura merem. Udah lewat aja melek lagi. Emang ada yang kayak begitu? Ngaji juga orangnya lagi. Jangan. Isi. Ngawetin duit kita. Enggak apa-apa. Supaya kita ini selamat. Ini penting. Maka dunia saudara, asal kita jadikan alat untuk bahagia di akhirat, nggak apa-apa. Budian Al-Mahri bangun masjid tuh Kubah Mas. Kira-kira orang miskin orang kaya itu, kan orang kaya, manfaat hartanya bagus, begitu bagus. Namanya ditransfer untuk kepentingan kita di masa mendatang. Dan kita sadari kalau kita mati kagak ada yang dibawa. Saya nggak tahu kalau di Pondok Karya kan orang kalau meninggal dimandiin, mandiin nggak? Mandiin. Habis mandiin kasih kain kafan. Kain kafannya dikasih kantong gak kayak gini nih? Hah? Lah kagak. Lah ngapain dipusingin nih dok? Kalau kagak, udah syukuri yang ada, biar Allah kasih yang belum ada. Jangan gak bersyukur. Ada orang kaya raya, rumahnya gedong, di depannya ada tempat buang sampah. Dia berkata, pagi-pagi ngelihat ada orang miskin ngambilin nasi yang dibuang dia semalam. Dia bilang begini, terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan orang kaya, enggak kayak dia orang miskin. Pagi-pagi nyari makan bekasan orang yang dibuang semalam. Makasih ya Allah. Si miskin itu ketika habis ngambil nasi ngelihat mobil ambulan, dia bilang terima kasih ya Allah, saya masih sehat, enggak seperti dia, duitnya banyak, sakit, dibawa ke rumah sakit. Tuh alhamdulillah. Padahal makan nasinya dari tong sampah. Itu yang sakit stroke di rumah sakit di IGD, ngelihat ada kereta jenazah, makasih ya Allah, biar kata stroke saya masih hidup. Enggak kayak dia, udah mati. Tuh, ternyata yang tidak bisa terima kasih sama Allah satu, orang mati doang. Jangan sampai saudara masih ada nyawanya udah mati, enggak ada makasihnya sama Allah, yang ada jelek mulu Allah. Gua udah sholat duha, mana nih, mana, begitu. Allah dituntut begitu, kayak anak buah dia. Allah, ini enggak beres ya. Maka dunia jembatan akhirat. Jangan asik dengan dunia, tapi jadikan alat menuju kebahagiaan. Jangan bahagia dengan dunia, tapi jadikan dunia sebagai jembatan, bukan tujuan. Dan itulah orang yang beriman. Silakan saudara dagang-dagang,
Nabi juga dagang. Saudara bertani, apa aja yang bisa, itu adalah hal yang sangat manfaat. Segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Baik. Saya mau bertanya, apabila kita menjual barang kita kepada orang lain dan orang lain itu jual kepada kita, apakah kita itu berdosa? Jadi begini, kalau kita menjual barang kita kepada orang lain, tahu nggak kita bahwa orang lain itu niat belinya untuk zalim? Kalau kita enggak tahu, maka enggak dosa. Kalau kita tahu, maka menjadi dosa. Contoh, kita dagang bambu. Lalu ama yang beli bambu sama kita tanya, "Bang, beli bambu buat apaan?" "Biar keker, saya mau nyunatin anak, mau nanggep layar tancep." Begitu. Nah, kan kita tahu dia mau berbuat enggak benar, ini baru dosa. Tapi kalau kita enggak tahu, enggak dosa. Iya, enggak dosa. Kalau dosa repot. Kita dagang nasi, mana yang makan itu habis itu nyolong lagi, ya kita masuk neraka mulu. Kita dagang baju, mana baju yang kita jual itu dia pakai buat nyolong lagi, ya kita dosa. Ya dosa semuanya. Maka tidak, kalau kita tidak niatan membantu kezaliman, kecuali kita niatnya membantu kezaliman. Sama kayak nyoblos pilkada. Nah, ononya korupsi, berarti kita yang nyoblos dosa, ya kagak. Kalau kita dosa, ya ini repot. Kita kan punya husnudzon, nih orang benar, maka saya milih dia. Kalau nggak benar urusan dia sama Allah. Nanti kita kagak milih-milih, rugi kita. Nggak begitu. Wallahu a'lam.